Ujian akhir semester. Perhatikan soal berikut ini. Soal nomor 1. Surat-surat rutin yang terdapat dalam suatu organisasi niaga, sosial, dan pemerintah. Seseorang ini berperan dalam kegiatan surat menyurat sebagai pengonsep surat yang harus ditandatangani oleh pimpinan. Selain itu, seseorang ini juga punya wewenang untuk menandatangani surat-surat jenis tertentu yang tidak perlu ditandatangani oleh pimpinan. Ini merupakan definisi dari A. Pengertian surat sekretaris. B. Pengertian surat pemberitahuan. C. Pengertian surat organisasi. D. Semua jawaban benar. Soal nomor 2 adalah terjadinya transaksi, yaitu adanya kesepakatan jual-beli yang ditandai penyerahan barang atau jasa oleh pihak penjual dan penyerahan uang oleh pihak pembeli. Sebelum terjadinya transaksi, kedua pihak akan melewati proses yang disebut prosedur niaga. Rangkaian tahapan dimulai dari perkenalan, permintaan penawaran, pesanan, dan pengiriman pesanan. Ini merupakan definisi dari A. Pengertian surat niaga. B. Pengertian prosedur niaga. C. Pengertian surat organisasi. D. Semua jawaban benar. Soal nomor 3. Surat-surat yang dipergunakan oleh orang-orang atau badan-badan, serta perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan usaha dengan tujuan mencari laba. Usaha-usaha dapat meliputi perdagangan-perdagangan, perindustrian, atau usaha lainnya seperti perusahaan jasa angkutan, perbankan, asuransi, dan lain-lain. Ini merupakan definisi dari A. Pengertian surat niaga. B. Pengertian prosedur niaga. C. Pengertian surat organisasi. D. Semua jawaban benar. Soal nomor 4. Surat yang dibuat oleh penjual yang ditujukan kepada calon pembeli, yang isinya memperkenalkan hasil produksi atau usaha dalam perniagaan disertai keterangan-keterangan selengkapnya. Ini merupakan definisi dari A. Pengertian surat niaga. B. Pengertian prosedur niaga. C. Pengertian surat organisasi. D. Surat perkenalan. Soal nomor 5. Surat yang sifatnya pemberitahuan pihak penjual yang isinya mengenai penerimaan barang karena tidak sesuai dengan pesanan, biasanya disertai dengan permintaan ganti rugi. Ini merupakan definisi dari A. Pengertian tuntutan atau klaim. B. Pengertian prosedur niaga. C. Pengertian surat tagihan. D. Surat perkenalan. Soal nomor 6. A. Menyebutkan data pribadi pelamar yang meliputi 1. Nama lengkap. 2. Tempat dan tanggal lahir. 3. Jenis kelamin. 4. Agama. 5. Status kewarganegaraan. 6. Keterangan sudah atau belum menikah. 7. Riwayat pendidikan atau tempat tinggal yang mudah dihubungi meliputi 1. Pendidikan formal, misalnya SD, SMTP, SLTE, akademi, atau universitas. Jika ada. B. Riwayat pendidikan dan ijazah yang dimiliki meliputi 1. Pendidikan formal, misalnya SD, SMTP, SLTE, akademi, atau universitas. Jika ada. 2. Pendidikan informal, misalnya kursus-kursus, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, komputer, pengembangan pribadi, public relation, dan lain-lain. C. Kecakapan khusus yang dimiliki, misalnya menyetir mobil, mendesain ruangan. D. Pengalaman bekerja yang sejenis dengan jabatan yang dilamarnya atau pengalaman bekerja di bidang lain, bila belum pernah sebaiknya menyebutkan kemampuan bekerja untuk jabatan yang dilamarnya berdasarkan pendidikan yang dimiliki. Poin-poin ini merupakan bagian dari A. Cara menulis surat lamaran.
B. Daftar riwayat hidup. C. Lampiran surat lamaran. D. Semua jawaban benar. Sekian. Selamat mengerjakan.